Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini jumpa lagi bersama dengan saya di channel Double Service. Pada kesempatan pagi hari ini ya dapat satu telepon dari pelanggan ya. Saya mau bercerita dulu, kasus TV ini sudah 2 user yang mengerjakan ya. Tapi tetap saja dia rusak kembali ya setelah dia memakai beberapa hari. Katanya itu rusaknya sama dengan kerusakannya ya. Kalau begitu kita akan ke sana, lalu kita akan belajar ya bersama-sama menganalisa kerusakan dari televisi tersebut ya. Televisinya itu televisi 29 inch tabung ya. Nanti kita akan lihat di sana setelah kita sampai di rumah pelanggan ya teman-teman ya. Tapi sebelum saya lanjut, ikuti perjalanan saya pada hari ini. Tetap dukung channel saya teman-teman dengan cara di like, di subscribe, di komen, dan jangan lupa dibagikan serta dinyalakan tombol loncengnya agar mendapat video-video terbaru dari channel Double Service. Kita akan ke rumah pelanggan, lalu kita akan bersama-sama belajar menganalisa kerusakan. Oke teman-teman ya, saya sudah sampai di rumah pelanggan dan ini kondisi TV-nya ya. Merek Panasonic sih, tapi mesinnya ini udah diganti dengan Wacom ya. Saya lihat dari remote-nya ya. Oke, kalau begitu kita akan coba nyalakan ya. Perhatikan ya, kerusakannya apa sih sebenarnya. Ini saya coba nyalakan ya. Oke. Oh, ternyata dia mati total ya teman-teman. Ya, langsung saja kita bongkar ya TV-nya, lalu kita akan belajar menganalisa kerusakannya ya. Sampai 2 user yang mengerjakan ini belum terselesaikan ya penyakitnya ya. Dipakai beberapa hari kemudian rusak lagi seperti ini. Kita akan buka TV-nya, lalu kita akan belajar bersama-sama ya menganalisa kerusakannya. Baik ya teman-teman, penampakan mesin bagian dalam seperti ini ya. Kondisi mesin masih sangat normal ya, ini masih sangat baru ya. Langsung saja kita mengeksekusi kerusakan ya. Kerusakan seperti ini biasanya sih terjadi ya, ada 2 versi ya. Kadang kita di blok primer, kadang di blok sekunder ya, yang mengakibatkan dia mati total. Nah, nanti kita akan menganalisa kerusakannya teman-teman ya. Lalu kita akan mengecek ya apakah yang menyebabkan TV ini sehingga dia mati total berulang-ulang ya. Setelah dipakai beberapa hari, kemudian dirusak lagi seperti itu. Oke, kalau begitu saya akan bongkar mesinnya keluar ya. Lalu kita akan menganalisa kerusakannya secara bersama-sama. Oke baik ya, untuk mengecek area regulator pastikan dulu untuk teman-teman teknisi pemula, tegangan di regulator itu biasanya ada menyimpan di area elko terbesar ya. Jadi kita pastikan dulu apakah ada menyimpan tegangan ya. Coba kita cek dengan menggunakan ampermeter ya di skala DC ya. Ini seperti itu. Coba kita lihat tegangannya apa ada. Oke, ternyata dia 0 volt. Lalu langsung saja ya kita menganalisa kerusakannya apakah terjadi di blok primer atau di blok sekunder ya. Ya, kita ke blok primer atau regulator ya. Kita cek di elko terbesarnya apakah dia short di skala buzzer ya, ampermeternya. Seperti itu ya, ternyata dia tidak short ya. Perhatikan di ampermeter saya. Oke, regulatornya ini dalam kondisi normal ya. Itu dia ya. Berarti dipastikan untuk area primer itu atau area regulator itu aman ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke area sekundernya ya. Di area sekunder kita langsung saja ukur di sini teman-teman, yang biasa saya lakukan ya. Mau di elko plus bisa ya, mau di transistor horizontalnya juga bisa. Sekarang kita akan mengukur ya, yang biasa menyebabkan TV itu mati total biasanya di jalur sekunder juga mengalami short ya. Nah, coba saya ukur di sini aja ya, di transistor horizontalnya ya. Perhatikan di ampermeter saya. Nah, ini dia sudah short teman-teman. Itu dia ya, short ya. Kita balik lagi ya. Nah, oke. Kita sudah bisa tahu bahwa kerusakan dari TV ini adalah di bagian sekundernya itu di jalur transistor horizontalnya itu mengalami short yang mengakibatkan TV ini mati total. Nah, kasus seperti ini yang biasa saya alami ya untuk jenis TV Wacom ya, dan semua TV ya. Untuk jenis TV tabung ya, biasakan kerusakan seperti itu ada beberapa kerusakan yang menyebabkan sebentar ya, kita nanti mengambil kesimpulan setelah saya mencabut dulu transistor horizontalnya. Apakah betul prediksi saya transistor horizontalnya ini jebol ya. Oke, nanti kita akan mengulas ya apakah penyebab dari transistor horizontal itu sehingga dia bisa jebol seperti itu. Oke.
Saya akan cabut dulu transistor horizontalnya, lalu kita akan menganalisa kerusakannya. Oke, baik ya teman-teman, transistor horizontal ini saya sudah buka ya seperti ini ya, dan langsung saja kita melakukan pengukuran tegangan ya. Pengecekan ya. Apakah jalurnya masih short setelah saya mencabut transistor horizontalnya? Masih di skala Basser ya pometernya. Seperti ini. Oke, ternyata dia sudah tidak short lagi ya. Ini dia ya. Seperti itu. Oke. Berarti dipastikan kerusakan dari TV ini transistor horizontalnya itu sering jebol ya. Nah, seperti ini. Kita akan ukur dia. Oke. Ini sudah jebol ya. Kalau begitu saya akan mengulas kerusakan seperti ini. Untuk kerusakan transistor horizontal itu biasanya terjadi ada 4 ya, kalau nggak salah ya, ada 4 yang bisa menyebabkan transistor horizontal itu rusak selalu ya. Pertama, tegangan dari bubblesnya itu biasanya melonjak mengakibatkan transistor horizontal ini jebol ya. Kemudian yang kedua, faktor umur ya sebenarnya dari transistor juga ini biasa mengakibatkan transistor horizontal ini rusak ya. Kemudian yang ketiga biasanya faktor dari flybacknya yang rusak mengakibatkan juga transistor horizontal ini ikut jebol. Nah, yang terakhir itu teman-teman biasanya kerusakan seperti ini. Kalau versi saya, feeling saya itu terjadi kerusakan ada di area kapasitornya ya, karena TV ini nyala beberapa hari dan mengalami kerusakan yang sama seperti itu. Berarti kerusakan yang menurut feeling saya itu adalah terjadi di kapasitor yang terhubung di kaki tengah ya, transistor horizontal ini. Nanti kita akan buka ya kapasitornya ini ya, kapasitornya ya. Nanti kita akan buka lalu kita akan mengukur ya dan melihat kondisi kapasitornya. Biasanya sih saya ndak mengukur, saya cuma melihat saja kondisi kapasitornya, apakah biasanya ada benjolan atau apa ya, mengalami kerusakan seperti itu. Nah, oke, kalau begitu teman-teman saya akan coba cabut dulu ya kapasitornya ya, lalu kita akan melihat ya, mudah-mudahan feeling saya benar ya, kapasitor yang di sini itu mengalami kerusakan ya, yang terhubung di kaki tengah transistor horizontal. Kalau begitu saya akan cabut dulu kapasitornya, kita akan lihat berapa sih nilainya. Baik ya, kapasitornya ini saya sudah buka ya dua-duanya. Ini yang di sini kaki terhubung kaki tengahnya, dan semua yang terhubung di kaki tengah saya buka dua-dua ya. Nah, untuk kapasitornya ini dia bernilai 822 ya, berarti 8 nano ya. Kemudian yang satu ini 912, berarti dia 9 nano. Nah, kalau begitu saya akan sudah melakukan pengukuran ya, ternyata nilai kapasitasnya ini menurun ya. Nah, inilah yang mengakibatkan sehingga transistor ini jebol terus ya, sampai beberapa kali jebol ya. Nah ya, ini ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya akan mengganti, tapi saya tidak punya nilai kapasitor ini ya, 822. Nah, saya akan pakai aja 912 ya. Ini saya pasang secara paralel seperti ini nanti ya. Saya akan ganti juga ini 912 ya. Saya akan ganti ya dengan menggunakan 912 yang menggunakan dari bawahan itu 822 ya. Saya tidak punya seperti ini. Saya mau ganti saja dengan nilai yang sama seperti ini ya, yang di sebelahnya ya, 912 ya. Oke, kalau begitu saya akan cari gantinya dulu, kita akan mengganti. Lalu setelah saya mengganti, kita akan melakukan pengecekan tegangan dulu ya, apakah tegangannya normal. Setelah itu kita langsung memasang transistor horizontalnya. Oke teman-teman. Oke, baik ya, pergantian kapasitor saya sudah lakukan ya. Kapasitor yang saya ganti ya ini teman-teman. Oke, kalau begitu sebelum kita memasukkan transistor horizontal kembali, kita akan melakukan dulu pengecekan tegangan ya. Apa tegangan bubblesnya itu normal-normal saja atau gimana ya. Oke, sekarang saya akan mengukurnya teman-teman ya. Saya ground di sini aja. Ya, di tuner ya. Coba kita cek groundnya dulu apa sudah connect. Bentar ya teman-teman. Ya, sudah connect ya. Oke,
kita langsung melakukan pengukuran tegangan. Coba kita nyalakan ya TV-nya, apakah tegangan 12-nya keluar ya. Perhatikan di apometer saya. Oke, coba kita nyalakan ya. Oke, terukur dia 126 ya. Oh, 130 ya. Oke. Dia bermain di situ. Berarti untuk tegangan 12 untuk TV jenis 29 normal teman-teman ya. Ini kan belum terbawa beban ya. Nanti kita akan mengukurnya setelah kita memasang transistor horizontalnya. Saya akan cari transistor horizontal dulu, lalu kita akan pasang, lalu kita akan tes mesinnya. Oke baik ya, pemasangan transistor horizontal saya sudah lakukan, dan sekarang kita langsung mengukur tegangannya ya teman-teman ya. Kita coba nyalakan lalu mengukur tegangan ya. Bentar. Skala di DC ya, di apometernya. Oke, kalau begitu saya akan coba nyalakan, kita lihat ya. Oke, coba kita ukur tegangannya. Bentar. Ya, terukur 126 ya, 127 ya. Oke, TV-nya ini sudah normal ya teman-teman. Kita pastikan TV ini normal. Coba kita lihat ya, penampakan di depan, coba lihat ya. Nah itu dia, TV ini sudah nyala ya teman-teman. Oke, saya akan masukkan gambar, lalu kita akan melihat kondisi gambarnya gimana ya. Oke teman-teman ya, saya sudah rapikan TV-nya. Sebentar saya kedaikan, kita akan memasukkan gambar ya, lalu kita akan melihat ya penampakan gambarnya gimana. Saya akan coba nyalakan ya teman-teman ya. Oke, lampu indikator sudah menyala ya, kelihatan suaranya sudah nampak tuh ya. Oke, TV ini sudah normal kembali ya teman-teman ya. Seperti itu ya kerusakannya ya teman-teman. Oke, berarti kerusakan dari TV ini yang menyebabkan transistornya itu horizontalnya itu jebol terus disebabkan karena kapasitor milarnya ya yang terhubung di ke tengah transistor horizontal itu mengalami nilai perubahan ya. Dan saya sudah mengganti dua dan mengganti transistor horizontalnya, dan TV ini kembali nyala dengan normal. Gambar sudah sempurna ya, ini gambarnya. Oke, cukup demikian dari saya, channel Lebih Servis. Jika cara penjelasan saya kurang jelas, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Dan tetap dukung channel saya teman-teman dengan cara di like, di subscribe, di komen, dan jangan lupa dibagikan. Dan jika teman-teman merasa bermanfaat tutorial saya ini, silakan teman-teman share ya, agar bermanfaat buat rekan-rekan tuser, khususnya tuser pemula. Demikian dari saya, dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.